Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, terus sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah masih memberikan kita kesehatan dan umur panjang sehingga terus bisa kita untuk melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada kita. Selawat beri salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah di malam kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Baik Bapak Ibu, dari hari Sabtu yang lalu, ya walaupun videonya sudah dikirimkan ya, yaitu Pak Zamal, Pak Wadud, Bu Masnah, Bu Ella dan Pak Nasihin ya. Pak, sebelum dimulai Pak, saya ada di sekarang Pak. Tadi ada di B saya, Pak. Ya Sekarang, maksudnya apa? Ya Pak, apa tuh? tadi saya masuk di B, lupa nge-share ini. Sekarang ada di A saya Pak. Ya, ini Ya, A. makasih. Ya, makasih Ya. Pak. Makasih. Tadi ngelik B itu, maaf Pak. Oh ya, baik. Iya, masuk di ruang yang salah. Oke, baik. Oke Bapak Ibu, ya. Oh ya, sebelum kita lanjutkan di LMS-nya itu untuk upload praktek mengajar atau rekaman peer teaching kita ada berapa kali bisa diupload di situ? Udah terlihat? 3 Pak. 1, 2, atau 3? 3 kali Pak. 3 kali Pak. Oh bisa 3 kali ya. Kalau semester yang lalu cuma 1 kali. Oke, kalau 3 kali berarti nanti video pertama, kedua dan ketiga 3 kali tampil itu diupload semua nanti ya di situ. Yang sudah kita tampil sudah diupload video-videonya belum? Belum Pak, belum diedit. Belum Pak, diedit Pak. Masih diedit. Ya. Oh baik. Oke. Pak jangan lupa berarti ada 3 video nanti yang akan di-upload ya di LMS-nya. Iya Pak. Oke, kemudian hari ini untuk juga menghematkan waktu kita, komentar nanti saya dan juga teman-teman berikan ketika mau salat asar di Aceh tapi karena kalau salat asar di Jepara kan sebentar lagi ya, jam 3 kurang ya, atau jam berapa? Sekitar jam 3 ya? Iya Pak. Nah, kalau di Aceh sekitar jam 4 kurang 15 menit atau jam 45 ya, 45, 46 lah sekarang. Jadi komentarnya nanti di akhir ketika mau salat asar dan akhir nanti waktu sore insya Allah. Jadi kita tampil saja, nanti saya persilakan tampil, kemudian lanjut begitu mau istirahat baru nanti dikomentari secara umum ya. Nah, kemudian mari tetap diupayakan muncul kegiatan-kegiatan yang utama itu, yaitu bagaimana kita tidak banyak ceramah tapi banyak memberdayakan siswa dengan minta membaca buku, mengamati video misalnya, mengamati gambar misalnya, mengamati lingkungan dan sebagainya. Ada kegiatan-kegiatan itu. Kita perlu memanfaatkan internet juga boleh. Kemudian ada diskusi dalam kelompok. Kemudian ada diskusi antar kelompok harus muncul. Diskusi dalam kelompok dan diskusi antar kelompok. Kemudian memanfaatkan ICT karena di sini dituntut
Instrumen ini menuntut ICT, PPACK itu salah satunya. Kemudian nanti ketika PPL juga begitu. Jadi ICT-nya, pemanfaatan ICT harus ada. Ya. Ya. Kemudian penguatan dari gurunya ketika siswa menanggapi, nanti ujungnya itu ada penguatan. Ya, ada penguatan dari kita. Jangan berlalu begitu saja. Kemudian nanti di ujung, di penutup, tentu harus ada namanya mengambil kesimpulan, refleksi, dan tindak lanjut paling tidak. Ya, ada 3 itu. Ada 3 kegiatan tidak. Kemudian supaya juga hemat waktu, berdoanya jangan panjang-panjang. Jika perlu berdoa selesai juga boleh, karena ini kan hanya simulasi. Kemudian tidak perlu mengecek peserta didik sampai habis semua. Mungkin 1-2 orang sudah cukup. Oke, alhamdulillah kita hadir semua hari ini. Misalnya. Atau kalau memang nampak hadir semua, tidak perlu dicek lagi. Kita ucapkan saja terima kasih atas kehadiran kita semua. Ini sudah nampak hadir, masih juga mengecek satu-satu. Itu menghabiskan waktu. Dan itu banyak di kelas Bapak Ibu. Misalnya ada siswanya 36 orang di kelas. Ketika saya mendampingi guru-guru itu, ada 36, padahal bangku sudah nampak, tidak ada yang kosong. Artinya semua hadir, tapi gurunya tetap mengabsen, memanggil satu-satu. Karisma, Siami, Jamal, Zamal, katanya kan, habis waktu untuk itu aja. Padahal kan sudah kelihatan, siswanya memang hadir semua. Paling tanya kabar, itu boleh. Karena sudah hadir semua ya, kabarnya bagaimana, pokoknya dia tegur sapa, itu boleh. Tapi jangan menghabiskan waktu untuk mengecek itu, karena sudah jelas orangnya hadir. Nah, kalau tidak hadir, boleh juga ditanya, ini nampaknya ada kurang 2 orang hari ini. Siapa yang tidak hadir, teman kalian? Tahu mengapa? Ada informasi? Ya, misalnya. Jadi tidak perlu kita mengecek satu-satu. Memang ada itu. Yang begitu, untuk menghabiskan waktu ada. Jadi supaya habis waktu untuk seperti itu ya mengeceklah satu-satu. Jadi nanti tolong itu diperhatikan ya. Hal-hal yang seperti itu tidak usah berpanjang-panjang ya. Karena kita waktu pun terbatas. Nah, ketika tampil ini juga perlu diperhatikan waktu. Waktunya lebih kurang 10 menit karena kita banyak, karena kita ramai. Nanti 10 menit atau hampir 10 menit saya ingatkan bahwa waktu sudah habis. Kalau waktu sudah habis, usahakan untuk segera mengakhirinya. Ya, jangan diperpanjang-panjang lagi. Ya, maka Bapak Ibu cermatilah waktu itu, lihat waktunya. Oh, ini saya tampil jam sekian startnya, jam berapa saya berakhir. Dilihat sendiri, dicek sendiri, ya, supaya tidak perlu ditegur. Karena di sini ada bagaimana memanfaatkan waktu. Bapak Ibu pas nggak memanfaatkan waktu yang sudah diberikan. Oke. Ketika diskusi, kembali lagi, ketika diskusi tidak usah terlalu berlama-lama diskusinya. Nah, kan ini hanya simulasi. Bisa setelah kita suruh diskusi kelompok, malah 1 menit, oke, diskusi sudah selesai. Alhamdulillah kalian aktif semua. Sekarang silakan presentasi. Satu saja yang presentasi, minta menanggapi yang lain. Oke, alhamdulillah semua kelompok sudah presentasi. Ya, begitu. Jadi waktu kita bisa hemat demikian rupa. Kemudian penilaian proses, jangan lupa. Penilaian proses itu belum muncul. Pertanyaan tingkat tinggi juga harus muncul. Pertanyaan tingkat tinggi itu umumnya pertanyaan yang lebih mengaplikasikan konsep atau kegiatan dalam kehidupan nyata. Ada permasalahan-permasalahan nyata yang bisa dikaitkan dengan topik kita yang sesuai dengan umur siswa kita. Jadi itu akan muncul pertanyaan tingkat tinggi. Karena di sini juga dituntut pertanyaan tingkat tinggi. Ini Bapak Ibu, saya pikir itu sementara awal. Nah, sekarang di antara 5 yang kemarin belum tampil langsung dengan saya, siapa yang mau tampil sekarang? Di antara berlima, karena mereka dulu yang kita utamakan ya, karena mereka kemarin belum tampil langsung yang dengan saya. Jadi hari ini mereka dulu kita utamakan, baru berikutnya yang kemarin sudah tampil. Siapa sekarang?
Oh, kalau berlama-lama silakan Pak Zamal. Kalau begitu, Pak Zamal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam wa barik wasallim. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian di siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semuanya, semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, rahmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa bertemu dalam kegiatan Tholabul Ilmi di siang hari ini. Amin. Amin. Marilah ke pembelajaran siang hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan Mas Rosadi dipimpin doanya. Baik Pak, belum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, terima kasih Mas Rosadi. Selanjutnya kami absen terlebih dahulu. Nak Siami, Nak Eka hadir? Hadir, Pak. Ya, Hadir, Pak. semuanya hadir semua ya kali ini ya. Pak. Alhamdulillah semuanya bisa hadir dalam kegiatan siang hari ini. Anak-anakku sekalian, kita hari ini meneruskan pembelajaran Mapel Akidah Akhlak kelas 8, kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam, yaitu tentang sejarah kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya, Bapak mau tanya kepada anak-anak sekalian untuk semangat dalam melaksanakan pembelajaran siang hari ini. Bapak himbau untuk memperbanyak literasi atau bacaan-bacaan tentang pengetahuan Islam, terutama pada kisah para nabi dan rasul, agar kita dapat mengambil teladan dari kisah-kisah mereka, terutama Nabi Musa alaihissalam. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, nomor 1, yaitu peserta didik mampu menghayati kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam dengan baik. Yang nomor 2, peserta didik mampu menjelaskan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi mukjizat Nabi Musa alaihissalam dengan baik. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran pendekatannya yaitu dengan pendekatan saintifik, model pembelajarannya dengan problem basic learning, untuk metodenya yaitu diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Untuk penilaian pembelajaran kali ini, Bapak akan menilai yaitu tentang keaktifan dalam mencari sumber bahan ajar, aktif di dalam kelompok,
tanya jawab dan presentasi. Itu nanti untuk langkah-langkah penilaiannya. Selanjutnya, anak-anak silahkan amati dan perhatikan gambar berikut ini. Itu ada gambar 1. Sudah dilihat anak-anak? Sudah Pak. Sudah, Pak. Ya. Gambar 2. Sudah. Dan Sudah, Pak. selanjutnya Sudah, Pak. gambar 3. Silakan anak-anak membaca materi dari sumber belajar maupun buku paket. Silakan kalian mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Silakan, kami beri waktu 15 menit. Silakan digunakan sebaik mungkin. Sudah Pak. Oke, sudah, Pak. Sudah, Pak? Sudah semuanya? Ya Pak, sudah Pak. Sudah Pak. Alhamdulillah. Untuk Mbak Eka, apakah ada sumber pelajaran tadi yang sulit diutarakan atau sulit dipahami? Untuk Mbak Eka? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, insya Allah paham, Pak. Alhamdulillah. Ayo silakan anak-anak membahas materi kisah keteladanan Nabi Musa dengan teman-temannya. Ini nanti Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Yang diketuai Mbak Erni, Pak Nasikin, dan Mas Rosadi. Silakan kita belajar kelompok. Baik Pak. Bapak beri waktu 10 menit untuk menyelesaikan. Sudah? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah selesai Sudah ya? Pak. Ya. Ya, pinjam sepeda. Silakan anak-anak berbagi peran dalam menyelesaikan tugasnya, mengumpulkan informasi melalui berbagai sumber, baik buku, modul, maupun internet. Setelah itu, Bapak membagikan lembar kerja peserta didik bagian kedua. Silakan dibaca dan ditanyakan kalau ada yang belum bisa dipahami tentang LKPD-nya. Ini sudah ada tentang petunjuknya. Kalian Nggak kelihatan, Pak. buatlah kelompok, sudah Bapak bagi, terus setiap kelompok menuliskan dengan menggunakan bahasa sendiri-sendiri berdasarkan bahan ajar atau bahan materi yang kalian baca. Ini tugasnya ada 3, yaitu menceritakan dan menjelaskan kisah Nabi Musa. Yang nomor 2, dalil-dalil nakli yang berkaitan dengan kisah keteladanan Nabi Musa. Yang nomor 3, tentang mukjizat. Silakan untuk dikerjakan semaksimal mungkin. Tolong jangan bergurau, yang serius dalam mengerjakan tugasnya. Ya, Pak. Ya, silakan dikerjakan. Baik Pak. Sudah Pak. Sudah? Sudah Pak. Sudah Pak. Silakan presentasi dari salah satu kelompok. Usiami, silakan. Nak Siami, silakan presentasi tentang kisah Nabi Musa.
Sudah? Selesai? Bagus. Adakah yang menanggapi tentang presentasinya dari kelompok Nak Siami? Ada? Ada, Pak. Silakan. Ya, mestinya ditambah begini, Pak. Ya, terima kasih atas tanggapan dari Mas Nasihin. Silakan untuk kelompok yang tadi ada tanggapan dari masing-masing kelompok yang lain, silakan direvisi dan dilengkapi dengan selengkap-lengkapnya. Sudah selesai? Selesai, Pak. Sudah selesai. Ya, Pak. Untuk kesimpulannya, untuk kita simpulkan bersama-sama bahwasannya keteladanan yang dapat kita peroleh dari kegiatan Nabi Musa alaihissalam dalam memerangi keangkuhan Raja Fir'aun adalah kebenaran dan ketekunannya. Bahkan ia tidak gentar harus melawan raja yang mengaku sebagai Tuhan. Raja siapa, anak-anak? Raja Fir'aun, Pak. Raja Fir'aun, itu raja yang sangat kejam yang mengaku sebagai Tuhan. Dan kesimpulannya bahwasannya Nabi Musa alaihissalam juga sangat sabar dalam menerima setiap ucapan dari kaum Raja Fir'aun. Bahkan dia sering dijuluki sebagai penyihir, yang mana itu sebuah keagungan dari mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa adalah termasuk dalam Rasul Ulul Azmi. Yang mana di dalamnya ada Nabi Musa. Ulul Azmi itu apa, Pak? Apa? Ulul Azmi itu apa? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ulul Azmi adalah Rasul Allah yang diberi kesabaran yang luar biasa. Itu yang dikatakan Nabi Ulul Azmi. Yang jumlahnya ada berapa? Anak-anak? Ada yang tahu? Berapa ya? Berapa Ulul Azmi? 5, Pak. 4 apa 5? 5, Pak. 5, Pak. 5. Sebutkan, waduh, siapa-siapa? Nabi Muhammad, Pak. Terus? Nabi Musa, Pak. Nabi Musa ya pastinya yang kita pelajari. Terus? Nabi Isa, Pak. Nabi Isa. Terus? Nabi Nuh. Nabi Nuh ya. Terus kurang 1. Ibrahim, Pak. Nabi siapa ya? Ibrahim alaihissalam ya. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Gimana? Paham ya anak-anak ya? Insyaallah paham ya? Insyaallah, Pak. Alhamdulillah. Mbak. Untuk minggu depan kita mempelajari tentang meneladani sifat-sifat dari Nabi Musa alaihissalam. Bapak menghimbau kalian membaca literasi-literasi atau bacaan-bacaan yang bersangkutan dengan sifat-sifat Nabi Musa alaihissalam. Ada yang ditanyakan? Paham? Tidak ada, Pak. Waktu sudah lewat. Waktu sudah 4 menit lewat. Ya, kita tutup pembelajaran siang hari ini dengan bacaan hamdalah sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zaman. Ya, komentarnya nanti ya, kita komentarin bersama. Ya, siap, Pak. Berikutnya Pak Wadud ya. Silakan Pak Wadud.
Untuk Tolong hari dijaga nomor waktu. Silakan Pak Odi. 10. Saya Pak. Karena Ya, bersih. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Baik, Pak. Baik, Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya ya. Iya Pak. Iya, Pak. Alhamdulillah. Saya sebelum mulai pelajaran, saya absen dulu ya. Baik, Pak. Baik Pak. Ya, Pak. Mas Jamal ada? Oh hadir Pak. Oh, hadir semua ini. Alhamdulillah, kelas kita sudah hadir semua. Ya, Pak. Alhamdulillah. Sebelum dimulai pelajaran, kemarin telah diterangkan bahwa sifat-sifat kisah teladan Nabi Muhammad itu ada berapa kemarin? 3. Ayo, siapa yang tahu? 4, Pak. 3, Pak. Bagus. Dulu Ya. nggak bisa Pak, sekarang lupa. Oh iya. Kasih tahu Mbak. Mbak Karisma mana Mbak Karisma? Ya. Bagus semua. Mana Mas Rosati? Apa lagi Mas Rosati? Jujur. Ya, Amanah, bagus. Pak. Bagus. Jujur, Pak. Cerdas, Pak. Ya, bagus. Semua bagus-bagus. Ya, yuk kita bersama-sama untuk melihat tujuan pembelajaran pada hari ini. Ayo, tujuan pembelajaran hari ini, hari ini kita memakai langkah-langkah tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ali. Kemarin telah diterangkan tentang jujur, sifat jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholli alaihi. Sekarang tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran peserta didik mampu menerima sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Ya, Ya, Pak. ya. Kedua, melalui pembelajaran kisah teladan Nabi Muhammad peserta didik memiliki sikap bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lihat apalagi Bisa menceritakan, Pak. ya, bagus. Apalagi Menyebutkan sifatnya Nabi Muhammad, Pak. ya, Kelihatan, Pak. ya, bagus, bagus semua. Lihat, ini kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli Barik alaihi. alaih. Lihat, sudah Sudah, lihat. Pak. Sudah lihat Pak. Pak. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sangat penyabar. Ya, dibaca dulu. Sudah dibaca Pak. Sudah, alhamdulillah. Sudah, Pak. Mbak Eka, kenapa Nabi Muhammad SAW dikenal sangat penyabar, Mbak Eka? Dia sabar sekali, Pak, karena beliau sabar sekali, Pak. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Mbak Eka. 100. Mas Rosadi mana, Mas Rosadi? Saya, Pak, saya. Iya. Kenapa kok dikenal sangat penyabar Nabi Muhammad itu? Ya karena mau dibunuh, tapi yang mau bunuh malah dikasih makan, Pak. Coba gimana kalau nggak Bagus. sabar, Pak. 100 untuk Mas Rosadi. Tepuk tangan. Hadiahnya nanti ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Yang kedua. Lihat. Penyabar Nabi Muhammad SAW penyabar. Kedua, Nabi Muhammad SAW sifatnya sayang kepada hewan. Siapa yang punya hewan kesayangan di rumahnya? Saya Pak. Pak.
Saya Pak. Ya. Oh, Mbak Ella nggak punya ya? Dibaca dulu, Ya, dibaca Pak. dulu. Dibaca dulu. Kenapa Nabi Muhammad SAW Sudah, Pak. sayang kepada hewan? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah. Sudah. Oh, pintar-pintar ini muridnya Bapak ini. Waduh, Mas Jamal, gimana Mas Jamal? Iya, Pak. Sudah tahu kenapa Nabi Muhammad sayang kepada hewan? Tahu, Pak. Yuk kita berdiskusi dulu tentang Nabi Muhammad sangat penyabar dan Nabi Muhammad SAW sayang kepada hewan. Ayo diskusi dulu sebelum LKPD sebelum mengerjakan soal-soal yang Bapak nanti tampilkan. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Wah, diskusinya kelompoknya Mbak Eka ini bagus. Silakan kerjakan LKPD-nya dulu. Lembar kerja kelompok dibagi 3 ya. Ya, Pak. Sudah, Mbak Eka kelompok 1, Mbak Mas Jamal kelompok 2, Mas Rosadi kelompok 3. Baik, Silakan. Baik, Pak. Baik, Pak. Saya berjalan dulu ya. Siapa yang paling pintar ini? Kelompok mana? Ya, jelas kelompok saya, Pak. Sudah semua? Ngawur kelompok saya. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Kelompok 1 silakan presentasi dulu ke depan. Silakan Mas Jamal. Baik, Pak. Saya kelompok 1, Pak. Oh, kelompok 1. Siapa Loh, kelompok 1? Mbak Saya Eka? kelompok Pak. berapa, Pak? Saya, Pak. Kelompok 2. Jamal kelompok 2, Pak. Berarti ya, Eka, Mas Pak, yang Rosadi. presentasi. Ya, silakan Mbak Eka. Sudah ya? Ya, sudah, Pak. Nah, bagus. Siapa yang mau menanggapi dari kelompok 1? Silakan. Saya, Pak. Saya. Ya, silakan. Wah, bagus sekali Mas Jamal. Terima kasih. Tepuk tangannya mana? Tepuk Mas Jamal? tangan. Terpatus. Ya, terima kasih Mas Jamal dengan cerita dari kelompok 1 yang dikomentarinya. Terima kasih. Sebelum ditutup, yuk kita bersama-sama menyimpulkan kita disebut apa yang kita pelajari pada hari ini tentang sifat Nabi Muhammad yang sangat penyabar dan sangat cinta atau sayang kepada hewan. Siapa yang cinta pada hewan, terutama hewan yaitu binatang kucing. Kucing, siapa yang punya kucing di rumahnya? Saya, Pak. Punya, Pak. Oh iya Pak. Oh Saya ya. dulu punya tapi sudah mati, Pak. Alah, kasihan ya. Iya, Siapa Pak, yang mau kasihan, Pak. bertanya lagi Saya, Pak. tentang hewan kesayangannya? Bagus. Terima kasih Mas Rosadi. Ayo Mas Jamal, jawab Mas Jamal. Loh, Yuk kita bersama saya menyimpulkan. yang jawab, Pak. Oh, Mas Jamal. Oh, iya, Pak. Saya jawab. Iya, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan, bahwa Bapak. Nabi Muhammad memiliki sifat penyayang, sifat menyabar. Mari kita lakukan pada kehidupan sehari-hari kita. Sanggup? Insya Insya Allah, Insya Allah, Pak. Bagus, terima Pak, kasih. Bagus kalau semua. semut termasuk harus disayang, Pak. Iya, bagus. Kalau kita digigit semut, Pak, biarin aja. Walaupun jangan dimatiin ya, walaupun sakit kakinya di semut itu menggigitnya. Lah dia Ya. nakal, Pak. Saya ingin bertanya. Senang pembelajaran hari ini anak-anak? Senang, Pak. Senang, Pak. Senang, Pak. Coba tuliskan pesan kesan kalian selama belajar pada hari ini, kemudian kirim kepada WA-nya Bapak ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Tapi saya Nanti nggak tak punya minta tolong kuota, Mama, Pak. Apa? Saya nggak punya kuota. HP ku Ya, nanti- disita sama Mama, Pak. Waduh, ya nanti saya SMS. HP sama saya masih di mamanya bawah ya. Pak Wadud. Oh iya. Belum nanti dikembalikan. Saya kembalikan. Oh berarti kembali kepada sifat jujur Nabi ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Iya. Terima kasih pada anak-anak saya ini yang senang belajar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada anak-anak
mari bersama-sama membaca hamdalah. Sebelum ditutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Kembali lagi Sama-sama, Pak. pada hari berikutnya. Sama-sama. Bersama Dapat. saya. Ya, terima Ulang dulu, kasih. Pak. Ya. Ya Pak Wadud. Ya. Oke, baik, terima kasih. Termin toh. Waduh. Ya. Waktunya tepat ya. Namun demikian, Bapak Ibu, nanti ketika diskusi dalam kelompok kemudian ada yang bertanya itu apa? Ada yang presentasi, memang ada presentasi sedikit ya. Jangan bagus sekali nggak ada. Udah 2 tadi saya lihat begitu. Kemudian menanggapi juga begitu. Karena nanti kita mau lihat ketika menanggapi itu bagaimana gurunya mengelola tanggapan itu. Kemudian bertanya juga. Coba bagaimana mengelola bertanya. Jadi tolong itu dimunculkan, jangan dilewatkan, dianggap sudah selesai ya. Karena di situ penting mengelola itu. Bagus nggak cara kita mengelola? Bagaimana mengelola kalau siswa bertanya, bagaimana mengelola kalau siswa presentasi dan sebagainya. Oke, baik. Berikutnya. Terima kasih, Pak. Baik, makasih. Nanti kita komentarin ya. Bu Masna sekarang ya, Bu Masna. Silakan, Bu Masna. Siapa sih? Ayo diam, Ibu sudah datang, Bu Guru. Ya, diam. Ada Bu Masna yang cantik itu ya. Ya. Tentang saya. Masnya silakan. Diam, ada Bu Masna masih Yuk, Bu Masna. mengambil itu. Ini siapa Pak sekarang? Loh, Jenengan, Bu Bu. Masna, Bu, jenengan. Jenengan, Bu. JNJ Pak. Udah. Nah, materi. Jangan nakal, Kamal. Kamu dudukmu di situ, jangan. Iya. Loh, kok bertukar terus ini Mas Jamal dengan Mas Rosati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Iya, mengapa? Agar ilmu kita bermanfaat. Ya, anak-anak, untuk itu saya persilakan Ananda Rosadi selaku ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ayo nak, dipimpin berdoa. Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih. Anak-anak, di mana kabar kalian pagi ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Harapan Ibu, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bu. Dan atau tidak ada sakit ya, semua sehat dan Ya, Bu. Bersemangat. Ya, Bu. Iya, anak-anak hari ini semua hadir. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Hadir, iya. Untuk itu anak-anak sekalian, pada minggu yang lalu kita semua sudah mempelajari tentang perilaku amanah. Ya, masih Ya, Bu. ingat ya anak-anak Masih, apa Bu. yang dimaksud dengan amanah? Masih ingat? Masih, Bu. Masih, Bu. Apa itu amanah?
Dapat dipercaya, Bu. Saya. Percaya. Alhamdulillah anak-anak sudah ingat semua. Mungkin anak-anak belajar di rumah ya. Ya, Iya, Bu. Ya, Bu. Kalau nggak belajar, Kalau nggak dimarahi belajar Mama, Bu. dimarahi buku, Bu. Iya. Dikasih terima jajan, Bu. kasih. Soalnya, Bu. Anak-anak sekalian, perhatikan. Mengapa kita harus melakukan perilaku amanah? Mengapa kita harus amanah kepada orang lain? Ada yang tahu? Agar punya banyak teman, Bu. Alhamdulillah benar, iya. Agar punya banyak teman yang lain bisa menambahkan. Disayang Allah, Bu. Alhamdulillah benar. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Iya, apa itu? Disayang Mama. Sayang Mama, iya, anak yang berperilaku amanah juga akan disayang Mama. Benar sekali. Banyak sekali ya yang menyayangi kita jika kita berperilaku amanah. Nah, anak-anak sekalian, untuk itu hari ini kita mempelajari tujuan belajar yang akan kita pelajari. Coba lihat slide berikut. Nah, anak-anak, hendaknya kita mampu memahami atau mengerti perilaku amanah. Yang kedua, mampu menunjukkan contoh perilaku amanah dan juga mampu menjelaskan manfaat sikap amanah. Kemudian apalagi mampu mengkarakteristikan sifat amanah berdasarkan dengan ciri-cirinya. Yang kelima, mengkomunikasikan isi kandungan surat An-Nisa ayat 58. Nah, anak-anak sekalian, coba perhatikan surat An-Nisa berikut ini. Lihat slide yang ada. Nah, coba perhatikan, saya minta Ananda Wadud untuk membaca. Allah memerintahkan hambanya agar Qur'annya, Bu. Ya, coba dibaca ayatnya. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addu. Sudah, Bu. iya, terima kasih anak-anak sudah membaca. Tadi mendengarkan bacaan Ananda Wadud. Sekarang Ananda Syami mengartikan. Coba Ananda Syami tolong artikan surat An-Nisa ayat 58, Nak. Artinya sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah. Udah, Bu. Iya, bagus. Anak-anak sekalian, coba dari kalian membaca dan mengartikan surat An-Nisa ayat 58. Coba siapa yang tahu isi kandungan surat An-Nisa? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Dari membaca tadi tentunya anak-anak mengerti isinya. Apa tadi isi kandungannya? Coba Agar yang kita lain. bersifat amanah, Bu, kita. Iya, pinter. Yang lain ada yang menambahi dari Ananda Rosadi? Mungkin ada yang menyempurnakan isi kandungannya. Tadi Ananda Rosadi mengatakan bahwa isi kandungannya berisi tentang sifat amanah. Iya, yang lain ada lagi? Adil, Bu. Iya, pinter. Alhamdulillah Ananda Rosadi sudah banyak mengerti dari isi kandungan surat An-Nisa ayat 58. Yang lain juga bisa ya. Saya yakin anak-anak semua bisa ya. Nah, anak-anak sekarang coba perhatikan. Mari kita pelajari ciri-ciri orang yang memiliki sikap amanah. Coba saya ingin di antara anak-anak menyebutkan ciri-ciri perilaku amanah. Apa saja itu perilaku amanah? Ada yang tahu? Ayo, Mbak Erni. Apa itu Mbak Erni? Ciri-ciri perilaku amanah? Dapat dipercaya, Bu.
Iya, bagus. Yang lain? Yang lain, Anda Ahmad. Apa Nanda Ahmad ciri-ciri orang Tidak yang suka membohongi, Bu. suka membohongi yang lain? Coba perhatikan benar enggak jawaban Ahmad? Tidak suka. Tadi tadi Ahmad bilang iya. tidak suka Berikutnya membohongi. yang lain. Coba selain tidak bersikap jujur, berkata jujur, tidak membohongi, apalagi ada Tidak lagi suka yang lain? berkhianat, Bu. Iya, pinter, tidak berkhianat. Nah, tadi anak-anak sudah menyebutkan ciri-ciri sikap jujur, sikap amanah. Nah, sekarang coba anak-anak membentuk kelompok ya. Nah, ayo kita bentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang ya nak. Ayo, terdiri dari 4 orang. Nah, ini berarti ada 3 kelompok ya. Nah, berarti ada 3 kelompok. Coba perhatikan Ibu, kelompok 1, Ibu beri nama sahabat Nabi ya. Kelompok 1, Ibu beri nama Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, kelompok 2, saya beri nama Khadijah karena banyak wanitanya ya. Nah, kelompok 3, Ibu beri nama Umar bin Khattab. Nah, sudah paham ya? Dari nama-nama kelompok nanti Ibu panggil sesuai nama kelompok ya. Nah, agar kita senantiasa mengenal sahabat Nabi dan orang-orang yang terdekat dengan Nabi. Nah, anak-anak sekalian, kalau sudah terbagi jadi 3 kelompok, 1 kelompok berisi 4 orang. Sekarang perhatikan materi Ibu Cakrawala ya. Lihat coba materi Ibu. Nah, coba simak baik-baik materi Ibu. Baca dan pahami sekitar 5 menit. Kemudian kalau sudah selesai Ibu akan membagikan LKPD ya. Dibaca dulu ya supaya anak-anak paham, isinya dipahami. Nah, kalau sudah Mbak ya. Bu. Nah, sudah saya anggap selesai 5 menit ya. Sudah 5 menit. Nah, anak-anak coba perhatikan materi LKPD yang Ibu berikan. Pahami baik-baik ya. Berikut kemudian isi LKPD yang sudah Ibu siapkan. Diskusikan dengan kelompokmu ketika mengisinya. Saya beri waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan didiskusikan lebih dahulu. Sebelum mengisi LKPD ini ada yang belum jelas untuk pengisiannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, alhamdulillah. Silakan dikerjakan anak-anak. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah Ya, semua. benar, Bu. Nah, baik. Kalau semua sudah mengisi tugas kalian pada kelompok kalian, coba perhatikan, cermati kembali sebelum kalian mempresentasikan. Nah, cermati kembali dulu. Cermati kembali sebelum kalian mempresentasikan. Kemungkinan ada yang kurang bisa dipahami atau kurang sempurna dari pokok bahasan teman-teman tadi, anak-anak. Mungkin ada yang keliru, masih ada waktu untuk membenarkan. Nah, sudah semua? Yakin? Sudah. Sekarang, ya, pajang hasil tugas kalian ke depan. Nah, sekarang yang kelompok lain, tolong dilihat hasil dari diskusi temanmu sebelum kita diskusikan. Kemudian kalau sudah kalian lihat, kalian kunjungi, kalian beri apresiasi. Apa kekurangannya, apa kelebihannya. Nah, kalau sudah menurut kalian sudah selesai, mari kita presentasikan ya. Coba dari kelompok Ali bin Abi Thalib.
dari kelompok Ali bin Abi Thalib diketuai atau ketuanya Mas Wadud ya. Nah, Ananda Wadud. Tut. Iya, Dalam- iya Mas Mas. Iya. Kenapa Ananda Wadud? Iya, saya saksikan bahwa Mas Wadud ketiduran. Nah, sudah Bu. Ya, sudah bagus. Yang lain bagaimana? Yang lain? Ada yang menanggapi dari hasil kelompok Ali bin Abi Thalib? Ada yang menanggapi apa tugas kelompok Ali bin Abi Thalib sudah fit? Sudah bagus? Sudah bagus, ada Bu. yang menanggapi? Sudah bagus, Dalam? Bu. Saya Bu, masa itu benar Bu sifat amanah, uang buat jajan, uang SPP buat jajan dengan teman-temannya kok itu salah itu Bu, harusnya itu salah, itu bukan iya, sifat bagus. amanah. Iya, terima kasih. Yang lain, coba yang lain mungkin ada yang menanggapi. Coba yang lain. Ya, bagus tadi dari kelompok Umar bin Khattab, bagus tanggapannya. Untuk kelompok Khadijah, ayo ada tanggapan dari kelompok Khadijah. Ananda Siami, ketua kelompok. Nggak ada, Bu. Ananda Siami, ya. Di mana pendapat Ananda Siami dari kelompok Khadijah? Setuju, Bu. Waktunya Setuju. sudah 4 menit Ya, berlalu. setuju setelah dibenahi ya, setelah diberi Ya. dibenahi oleh kelompok Ali bin Abi Thalib. Iya. Iya, Oke. iya, Pak. Iya, Bu. Iya. Berikutnya kelompok Umar bin Khattab tadi sudah ya. Baik, anak-anak sekalian, coba perhatikan jawaban yang tadi disimpulkan oleh temanmu. Tentunya sudah sudah disempurnakan oleh temanmu masing-masing dan kalian tadi sudah memberikan apresiasi ya. Tentunya ada yang salah, kalian benarkan letak kesalahannya ini, yang benar ini. Tadi Ibu lihat semuanya sudah bagus. Nah, untuk jawaban yang benar, anak-anak, nomor 1, perilaku amanah ya. Yang kedua, perilaku tidak amanah jawabannya. Mana? Yang ketiga, perilaku amanah. Jawabannya yang keempat, tidak amanah. Yang kelima, isinya amanah. Nah, anak-anak, dari sini kalian sudah bisa mengetahui bentuk-bentuk perilaku amanah seperti apa. Nah, untuk itu selanjutnya anak-anak sekalian coba perhatikan dari pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Apa saja tadi yang kita peroleh ilmunya? Apa saja kita tadi mempelajari apa, Nak? Harus amanah, Bu. Amanah, Bu. Iya, sifat amanah. Apalagi, Nak? Contoh, Berbuat adil. ya, Buat berbuat adil. adil. Apalagi, Nak? Ya, yang kita pelajari tadi apa? Selain berbuat adil, ciri-ciri amanah. Ya, anak-anak, untuk itu jadilah orang yang berperilaku amanah agar dicintai Allah dan Rasulnya, Rasulnya. dihargai dan dipercaya oleh orang lain. Betapa pentingnya ya sifat amanah bagi kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini pembelajaran kita sudah berakhir. Maka minggu akan datang kita akan mempelajari masih dalam materi amanah. Nah, untuk itu belajar di rumah, buka lagi buku kalian di rumah, pelajari. Nah, akan datang kita akan belajar kembali bab amanah lagi, bab perilaku amanah. Nah, untuk itu Ibu akhiri sampai di sini. Mari kita berdoa dulu bersama-sama. Baca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, Ibu akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Masna. Tapi waktunya sampai 8 menit lewat dari yang terlalu. Ya. Pengelolaan waktunya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, persilakan Bu Ella. Ibu Ella. Ibu Ella ada hadir kan? Diganti aja mungkin Pak. Bila sinyalnya tidak bersahabat. Oke, kita ganti kalau begitu. Silakan Pak Nasikin. Saya, Pak. Ya, Pak Ahmad Nasikin silakan. Iya. Kita nyanyi langsung jam 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu semoga kita diberi kelancaran dalam belajar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Bapak ingin satu orang maju ke depan untuk memimpin doa. Mas Wadud bisa ke depan untuk memimpin doa? Iya, Pak.
Mari kita bersama-sama membaca doa. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini mendapat ridho dari Allah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Gimana? Mungkin. Kemarin buka lewat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih Mas Wadud. Baik, sebelum masuk pada kegiatan berikutnya, Bapak ingin mengecek dulu kehadiran anak-anak. Coba dilihat sampingnya, teman-teman di sampingnya, teman-teman apakah ada yang tidak masuk hari ini? Coba dilihat ke samping, anak-anak. Masuk semua, Teman-temannya Pak. apa ada yang tidak masuk? Semua, Pak. Semua, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Baik, anak-anak, karena ini masih masa pandemi, jadi Bapak mengingatkan pada anak-anak untuk mentaati protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin. Untuk selanjutnya, kemarin kita sudah sama-sama belajar akhlak tercela, yaitu Ibu Erni sifat ya? pemarah. Ibu Erni kenapa tidak pernah muncul wajahnya? Ganti laptop atau ganti apa itu? Dari kemarin juga begitu ya. Jangan-jangan orangnya nggak hadir. Atau nanti diskualifikasi saja ya kalau seperti itu. Dari kemarin juga saya. Oke, silakan Pak Ahmad. Baik anak-anak, saya lanjutkan. Kemarin kita sudah belajar tentang akhlak tercela pemarah. Masih ingat yang kita pelajari kemarin, anak-anak? Sedikit lupa, Pak. Siami? Lupa, Sedikit Pak. lupa. Jamal, ayo duduk kembali ke tempat duduknya. Jangan ganggu Mbak Siami terus. Ayo duduk kembali ke tempat duduknya. Jajannya itu Mas Jamal mau ambil jajannya, Pak. Bapak harap Apa sih itu? tenang ya. Mau ambil jajan Mbak Siami ini. Ya, kita lanjutkan. Tenang anak-anak, tenang. Pemarah, kemarin kita sudah mempelajari tentang pemarah. Tentunya anak-anak masih ingat apa yang kita pelajari kemarin. Dan Bapak berharap itu juga anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari anak-anak. Bagaimana kita menghindari sifat marah. Berusaha dengan betul-betul kita menghindari sifat marah supaya kita tidak menjadi orang-orang yang mempunyai sifat pemarah. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran hari ini yaitu tentang fasik. Mempelajari tentang fasik. Tujuan pembelajaran kita mempelajari sifat fasik adalah setelah pembelajaran diharapkan anak-anak memahami tentang makna arti dari sifat fasik itu, bisa menjelaskan apa arti fasik, bisa menyebutkan akibat-akibat yang ditimbulkan dari sifat fasik, akhirnya bisa menghindari perilaku-perilaku fasik dalam kehidupan anak-anak. Fasik adalah, ini dengarkan anak-anak, karena ada kendala teknis, jadi
listriknya mati ini anak-anak ya. Jadi Bapak tidak bisa menayangkan materi tentang fasik di depan anak-anak. Jadi mohon didengarkan sebentar. Fasik adalah secara bahasa, fasik berasal dari akar kata fasako yafsiku fiskon, yang artinya keluar atau menyimpang dari jalur. Secara istilah, orang fasik adalah orang yang meninggalkan perintah Allah dan menyimpang dari jalan yang benar. Jadi orang fasik itu orang yang selalu melakukan dosa-dosa besar. Nah, sampai di sini anak-anak ada pertanyaan? Saya, Pak. Dari sedikit yang diterangkan. Saya, Pak. Silahkan. Berarti kalau dosa kecil itu ini? tidak termasuk fasik, Pak? Iya. Ya, termasuk. Termasuk ya, Pak? Ya, termasuk. Ya. Dosa kecil apa Pak? Contohnya Pak? Mencubit. Dosa kecil, contoh. Oh ya. Masa mencubit Siapa yang dosa? bisa memberi contoh dosa kecil? Mas Jamal bisa memberikan contoh dosa kecil? Bisa, Pak. Ya, coba. Meninggalkan Itu sholat, Pak. Meninggalkan sholat dosa besar, Bu. Oh, dosa besar ya, Pak. Dosa kecil. Apa dosa kecil? Contohnya Mas Jamal itu ditunggu Mbak Siami, Jo. Contohnya seperti ya, Pak, ya? Rasani, Siami, Pak. Bu. Nganu, Pak. Ya itu Jamal suka mencubit Siami, Oh, Pak. mencubit. Mas Rosadi, betul apa tidak jawabannya Mas Jamal itu mencubit Mbak Siami? Iya, Termasuk Pak. dosa kecil. Iya, Oh iya. Walaupun dosa kecil, anak-anak dihindari. Mbak Siami kalau mau dicubit lari ya Mbak Siami ya. Iya Pak. Menghindari, sama-sama menyelamatkan. Mbak Siami menyelamatkan diri, juga menyelamatkan Mas Jamaluddin dari perilaku Yang fasiknya. Dia senang Gitu ya, Pak. Anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya yaitu akibat-akibat yang ditimbulkan dari sifat fasik. Pertama, tidak dipercaya oleh orang. Karena orang yang berlaku fasik itu cenderung untuk antara lisan dengan hatinya itu tidak sama, mempunyai sifat munafik. Yang kedua, jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Bahwa Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat fasik. Yang ketiga, terancam masuk neraka. Terancam masuk neraka. Nah, itu diantara akibat-akibat dari sifat fasik. Sekarang cara-cara menghindari sifat fasik. Dengarkan anak-anak. Mas Jamal kembali ke tempatnya. Aduh, kenone. Ya, Pak. Yaitu yang pertama, memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah. Baik itu yang fardu, yang sunnah, diperbanyak. Waktunya anak-anak sholat duha itu Bapak Guru tidak usah ngejar-ngejar. Tidak usah nyari-nyari anak-anak untuk sholat duha. Langsung ke tempat sholat untuk melaksanakan sholat duha. Rosadi, Pak, biasanya ngumpet. Yang kedua, antri ya wudhu. makanya itu sama Jamal juga biasanya. Berperilaku mentaati aturan agama. Berperilaku mentaati aturan agama. Apa yang sudah digariskan oleh agama, digariskan oleh Allah sebagai aturan, harus kita taati. Belajar mentaati aturan agama. Yang ketiga yaitu bergaul dengan orang-orang soleh dan menghindari bergaul dengan orang-orang yang berlaku fasik. Nah, kenapa? Karena kita takut kalau kita sering bergaul dengan orang yang berperilaku fasik, kita tidak bisa menjaga diri kita, akhirnya kita ikut terjerumus berperilaku melakukan tindakan fasik. Fasik, Pak. Untuk yang lanjut, ya fasik ya. Untuk selanjutnya yang keempat yaitu memahami betul akibat-akibat yang ditimbulkan. Kalau kita sudah paham, nanti kita akan meninggalkannya. Yang kelima, selalu mengingat azab Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sekarang setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Bapak, walaupun Bapak tidak bisa menampilkan video untuk anak-anak yang sudah Bapak persiapkan, ternyata ada kendala teknis, mohon maaf. Sekarang anak-anak, Bapak ingin anak-anak mengelompok seperti kemarin. Kelompok 1, Pak Jamal, Mas Jamal, diketuai Mas Jamal. Kelompok 2, Mbak Siami. Kelompok 3, Mas Wadud. Ayo cepat berkelompok. Baik, Pak. Sudah? Ya Pak. Ya. Sudah, Pak. Aku kemarin kelompoknya siapa? Ayo Mas Wadud cepat, jangan malah kemana itu Mas Wadud. Ayo cepat Mas Wadud. Mas Wadud suka goda Siami ya, Ya Pak. Pak, ya. Ya. Ya, sudah? Ya, kalau sudah, ini satu pertanyaan dari Bapak yang harus kalian diskusikan. Harus kalian diskusikan. Pertanyaannya adalah, jika kalian... Pak. Bagaimana Mbak Siami? Dapat pertanyaan apa Pak ini? Ya, ini pertanyaan satu untuk semua kelompok didiskusikan. Jika kalian melihat teman kalian berlaku fasik, coba sebutkan 3 hal yang bisa kalian lakukan. 3 hal yang bisa kalian lakukan jika kalian melihat teman kalian berlaku fasik. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan itu. Nanti salah satu dari kelompok merepresentasikannya di depan. Sudah, Pak. Tinggal 1 menit. Ya Pak. Sudah selesai, Pak. Sudah 5 menit berlalu. Sekarang Pak Mas Rosadi. Siapa? Malah delik. Ayo Mas Rosadi. Ya Pak. Mas Rosadi ke depan. Coba dipresentasikan apa jawaban Mas Rosadi. Kalau kita melihat teman kita yang fasik, hendaknya kita mengingatkan dan menasehati bahwa perbuatan fasik itu perbuatan dosa. 1. Yang kedua, kalau melihat teman yang fasik, kita jangan ikut-ikutan menjauhinya kalau tidak berani menasehati. Bagus sekali. Yang ketiga, kalau melihat teman yang fasik, kita lapor Pak Guru, Pak. Kalau kita tidak berani menegurnya, biar ditegur sama Pak Guru. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Mas Rosadi. Ya, terima kasih Mas Rosadi. Sama-sama, Pak. Belum Bapak nilai. Dari jawaban Mas Rosadi ada tanggapan dari Mas Jamal? Dari kelompoknya Mas Jamal, coba ditanggapi apa yang tadi di... Saya setuju dengan Mas Rosadi, jawab Pak, tapi saya tidak setuju dengan Mas Wadud. Loh. Mas Wadud, kenapa Mas Wadud? Ya sudah, sekarang gilirannya kelompoknya Mbak Siami. Bagaimana? Juga setuju? Sama Pak, harus menasihati. Dari jawabannya dan Mas Rosadi. Ya, kalau ada teman yang fasik, kita menasihati dan mengingatkannya. Lalu kita mengajak dia untuk lebih baik lagi. Terus kita mengarahkan untuk berbuat baik aja. Terima kasih anak-anak. Dari semua jawaban yang anak-anak berikan, semuanya benar. Jadi kalau kita melihat teman kita yang sedang melakukan tindakan kefasikan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menasehati supaya tidak berlaku fasik. Yang kedua, malah kita jangan ikut-ikutan berlaku fasik. Yang ketiga, kalau kita tidak bisa mengingatkan, kita cari bantuan orang lain untuk mengingatkan teman kita itu. Gitu ya anak-anak ya. Sekarang jawabannya anak-anak dikumpulkan semua. Nanti Bapak evaluasi dan Bapak beri nilai. Besok pada waktu pertemuan yang akan datang, saya berikan lagi kepada anak-anak. Ayo dikumpulkan, Mas Jamal, dikumpulkan jawabannya.
Ya Pak, saya titipkan Sekarang dengan Syami, yang terakhir Pak. kira-kira dari ya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Syami biasanya Anak-anak bisa, yang Pak. berani menyimpulkan? Syami biasanya Ye, bisa, Pak. Mbak Syami yang Kita tidak boleh singkat saja. berbuat fasik. Tidak boleh berbuat Ya. fasik, Pak. Ya, Ayo Mal, jawab ya, Mal. bagus. Aku belum Bagus, upload. ya cukup. Dan ya tenang anak-anak, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, itu berarti kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah perbuatan fasik adalah merupakan akhlak yang tercela dan harus kita hindari. Untuk Ya, pelajaran Pak. berikutnya dipelajari di rumah, cari informasi dari berbagai macam sumber tentang pilih kasih. Nah, kemarin Pilih pemarah kasih, dari ya, Pak. sini fasik, besok pertemuan yang akan datang pilih kasih. Ya, Pak. Baik, Siap Pak. anak-anak? Siap, Pak. Siap, Pak. Baik anak-anak, demikian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak menyampaikan pelajaran pada hari ini, Bapak mohon maaf. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Waktunya memang panjang 6 menit ya, 6-7 menit dari itu. Ini jangan lupa monitornya itu dibuka ya. Oke. Berikutnya Lewat menit. Oke, kemarin Bu Erni bermasalah kemarin dengan berbagai isu ya. Kita minta Bu Erni hari ini. Silakan Bu Erni. Udah kayaknya. Udah ini. Dismiss. Tidak bisa mengirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Sehat walafiat jiwa dan raga, Bu. Semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mari kita berdoa dulu. Kalau nak memimpin doa untuk kali ini. Tolong Nak Jamal memimpin doa. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, semoga terima kasih Nak Jamal. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat berjalan lancar. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya. Kelihatannya kok sudah masuk semua. Nggak ada yang tidak masuk kan? Nggak ada, Bu. Semua, Bu. Masuk. Ya, alhamdulillah masuk semua. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kita
agar kita dapat menjelaskan ciri sifat egois, berkata kasar dan berbohong, serta kita dapat menjelaskan cara menghindari sifat egois, berkata kasar dan berbohong. Kemarin pelajaran kemarin sudah kita bahas mengenai pengertian sifat egois, berkata kasar dan berbohong. Siapa yang masih ingat apa arti egois itu? Apa nak sifat egois itu? Menang sendiri, Bu. Iya betul, ini menang sendiri. Suka marah, Bu. Ya, suka marah, ini menang sendiri, dan lain-lain. Coba perhatikan gambar ini. Kira-kira itu gambar anak laki apa ya, anak-anak? Gambarnya tidak muncul, Bu. Gambarnya nggak muncul. Nggak muncul. Muncul enggak, teman-teman? Belum, Tidak ada, Bu. Bu. Nggak muncul, Bu. Mungkin Belum, listriknya Bu. mati ya, Tidak Bu. muncul, gambarnya tidak muncul. Oh, gambarnya nggak muncul. Itu adalah gambar anak sedang berebut mainan. Kira-kira jika anak berebut mainan itu mempunyai sifat apa, anak-anak? Salah satunya mempunyai sifat apa? Egois, Bu. Egois, Bu. Egois, Bu. Egois. Maaf, belum muncul semua ini, Pak. Belum, Bu. Lanjut aja, Bu. Sudah, Pak. Belum, Bu. Lanjut aja, Bu. Lanjut, Bu. Kok mati ya? Iya, iya. Loh. Itu ditinggal Pak Duskri. Embo. Sholat ya? Wes toh? Nggak Masih tahu ada. kalau misalnya sholat juga nanti kan. Iya, Ini, belum. Pak. Nah, itu Ini itu ada. Pak Duskri. Putus tiba-tiba. Ya, putus tiba-tiba. Terlempar tiba-tiba dia.
Iya, Pak. Oh, Iya, tak kira Pak. Ya, Pak. cuma saya Pak gitu. Kalau tak Saya juga kaget, Pak. Loh, kok saya keluar? Sama mungkin ya. karena tak berbayar ya. Kalau tak berbayar begitulah ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Itu, Pak. Ya, Pak. Oke. Gratisan, Silakan Bu Erni Pak. kembali. Bu Erni. Bu Erni belum gabung, Pak. Oh, belum gabung. Iya. Inilah kalau yang tak berbayar begitulah dia. Tiba-tiba putus, Pak. Iya. Karena ngambil yang gratis gitu ya. Iya. Tapi mending Google Meet daripada Zoom loh, Pak. Kirain tadi kuota saya habis, Oh. Pak. Mana Bu Erni belum bergabung? Aduh. Sudah, Bu Ella nih. Bu Erni belum. Bu Erni belum. Bu Ella yang sudah. Pak Pak Wadud. Wadud. Ditelepon kali ya? Bu Eka coba, Bu, di Telepon ya? Iya. Nah. WA-nya off ya? Memanggil saja tak berdering. Ganti yang lain dulu, Pak. Menyingkat waktu. Oh, sudah berdering. Nah, sudah bergabung? Sudah gabung ini. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Bagaimana wajahnya kok kabar nggak ada, kalian? Bu? Wajahnya kok nggak kelihatan, Bu? Wajahnya, Bu. Padahal sudah. Oh iya ya. Nggak ada, Bu. Gitu, Bu. Nah, begitu, Bu. Guru kita cantik ternyata. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Semoga tetap dalam lindungan Allah. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Akan Bapak Wadud memimpin doa kali ini. Sebelum dimulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Membaca Bismillah. dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sudah, Bu. Ya, semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita berjalan lancar. Amin. Amin. Sekarang Ibu absen dulu ya. Kira-kira siapa yang tidak masuk? Kelihatannya masuk semua ya. Masuk semua, Masuk, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nihil, Bu. Tidak Kita rajin ada semua, Bu, satu kelas. Ya, Amin. alhamdulillah masuk semua, tidak ada yang sakit. Amin. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian sifat egois, berkata kasar, dan berbohong. Sekarang Ibu tanya, apa ya kira-kira pengertian sifat egois itu? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Pak. Suka marah, Bu. Ya, suka marah, lalu apa lagi? Ya, Bu. Kayak Mau menang sendiri, Bu. Mau menang sendiri, bagus. Ya. Serakah, Bu, serakah. Ya, kayak Syami, Bu, menang sendiri. Ya, serakah juga bisa dikatakan egois. Aku anak baik-baik, Pak.
Iya. Siami terus. Nah, Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah coba dibaca yang sudah kelihatan ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu agar kita dapat mengetahui ciri-ciri sifat egois, berkata kasar dan berbohong, serta kita dapat menghindari sifat egois, berkata kasar dan berbohong. Ini ada gambar, kira-kira gambar apa yaitu? Mana, Bu? Coba amati. Mana, Bu? Mana, Bu? Rebutan mainan, Bu. Enggak kelihatan? Belum diklik, Orang Bu. bertengkar, Bu, mau ambil punya Mainan. Bu. Belum diklik, Bu, gambarnya, Bu. Gambarnya Bu, tolong dimunculkan Bu. Nggak kelihatan gambarnya. Nggak kelihatan Bu. Gambarnya Iya. Siami, rebutan boneka sama Eka, Bu. Bukan mainan itu ya, Bu. Mbak Siami dengan Mbak Eka itu, Bu, merebut boneka-bonekaannya. Sudah kelihatan? Belum, Belum Bu. Yang kelihatan hanya akhlak tercela saja Bu. Gambarnya nggak kelihatan. Belum semua. Belum, Bu. Ada di sampingnya ada, Bu. Mbak Siami dengan Mbak Eka bertengkar, Bu. Iya, itu adalah gambar anak yang sedang berebut mainan. Ya. Mainanku dipek. Kira-kira jika kalian mempunyai adik di rumah, apakah senang merebut mainan adiknya di rumah? Enggak, Eka, Bu. Bu. Saya enggak punya Sini, adik, Bu. Oh, yang punya adik itu ya, itu namanya tidak boleh, itu namanya bersifat egois. Berarti adik saya egois, Bu, wong pindah alam. Ini kelihatan tidak? Belum Bu. Ya, tak klik kok. Belum kelihatan. Dari bawah, Bu. Hah? Dari bawah. Seperti yang dicontohkan Bu Siami tadi loh. Hot. Sekarang coba ini ada apa saja sih ciri-ciri perilaku egois? Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri perilaku egois? Ingin menang sendiri, Bu. Ingin menang sendiri, lalu apa lagi? Serakah Bu. Serakah. Tidak peduli dengan orang lain. Ya. Itu semua adalah ciri-ciri sifat egois. Yang kedua yaitu ciri-ciri cara menghindari sifat egois itu bagaimana ya? Siapa yang tahu? Ayo tunjuk jari. Belum muncul nih. Wadud, Bu. Dari tadi pengen jawab. Iya Pak Wadud. Belum muncul Pak. Belum. Belum merasa bahwa dirinya benar dan orang lain yang salah, Bu. Iya. Ciri cara menghindari sifat egois adalah menjauhi, selalu berbuat baik, Bu. Selalu berbuat baik dengan orang lain. Lalu apalagi? Berkumpul dengan orang yang soleh, Bu. Berkumpul dengan orang yang soleh. Bagus, jawabannya bagus semua ya. Selalu menolong orang lain, Bu. Selalu menolong orang lain juga bisa. Sekarang akhlak yang kedua yaitu ciri-ciri berkata kasar. Berkata kasar itu kemarin sudah kita pelajari. Apa sih berkata kasar itu? Berkata dengan keji dan apa buruk, Bu. Buruk atau kotor ya. Sekarang cara menghindari berkata kasar apa semua ya? Yaitu belajar bersabar ya, belajar bersabar, lebih baik diam saat marah, itu semua adalah cara menghindari berkata kasar. Karena materinya sudah dibaca
dan disampaikan Bu Guru. Sekarang Bu Guru kasih LKPD, kita bentuk kelompok ya. Kelompoknya kita bagi menjadi 3 yang kita namai dari kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 dipimpin oleh Bapak Wadud, kelompok 2 dipimpin oleh Bu Siami, dan kelompok 3 dipimpin oleh Pak Rosyadi, Nak Rosyadi. Iya, Bu. Ya. Coba itu dikerjakan. Coba LKPD-nya dikerjakan, jangan lupa antar kelompok, antar anggota kelompok harus aktif ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah selesai. Tolong presentasikan kelompok 1 maju ke depan. Tolong, tadi kelompok 1 siapa ya ketuanya? Saya, Bu. Iya, tolong presentasikan ke depan hasil dari kerja kelompoknya Mas Wadud. Ya, Bu. Yang pertama itu tidak suka menolong, itu ciri sifat apa ya Mas Wadud? Kelompoknya menjawab apa? Ciri-ciri orang egois, Bu. Betul apa tidak anak-anak jawabannya kelompok 1? Betul, Bu. Betul, Bu. Iya, betul. Yang kedua, orang yang egois akan kesulitan mendapat titik-titik orang lain. Orang yang egois itu akan kesulitan mendapatkan apa ya anak-anak? Pertolongan. Teman, Bu. Iya, pertolongan orang lain, betul. Sekarang karena semuanya sudah mempresentasikan, nanti hasil kerja kalian tolong ditempel di papan. Iya, nanti ditolong ditempel di papan ya. Oke, Bu. Ya, bagus. Dari pembelajaran kita kali ini, mari kita simpulkan apa yang kita pelajari kali ini, yaitu Tentang egois, Bu. tentang egois. Lalu apa lagi anak-anak? Ciri-ciri egois. Lalu apa lagi? Cara menghindari sifat egois, Bu. Iya, betul. Sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, jangan lupa minggu depan itu masih mengenai akhlak tercela, egois, berkata kasar dan kotor, yaitu hikmah menghindarinya. Jangan lupa belajar ya di rumah melalui berbagai sumber ya anak-anak. Ya, Bu. Iya, Bu. Bu Guru akhiri, sebelum kita akhiri mari kita berdoa dulu. Doa sesudah belajar, yuk berdoa dulu anak. Alhamdulillahirobbilalamin. Iya, terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Erni. Ke depan itu mukanya harus selalu nampak ya, karena ini peer teaching kita ya. Iya Pak, maaf Pak. Jadi jangan disembunyikan wajahnya, jangan-jangan nanti nggak hadir, nggak boleh. Dan kalau seperti itu nanti didiskualifikasi nanti. Iya Pak, maaf Pak. Maka saya sudah ingatkan, ini karena kita peer teaching harus nampak wajahnya semua. Oh, kalau kendala teknis silakan cari tempat posisi di mana, kayak Pak Wadud kemarin harus berjalan ke rumah kakaknya yang jauh. Pak boleh buat kan? Ada wifi di sana, Pak. Supaya tidak ada kendala dengan sinyal dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, secara umum ya alhamdulillah sudah bagus, sudah semakin bagus. Namun demikian ada beberapa hal yang terus harus dipastikan muncul. Pertama, memanfaatkan bahan ajar. Ini yang masih lemah saya lihat.
memanfaatkan bahan ajar. Ya, minta siswa membaca. Itu penting karena ada literasi di situ. Kita harus membiasakan literasi. Membaca bahan ajar. Saya silakan anak-anak, kita mau belajar nih, coba dibaca halaman sekian sampai sekian, topiknya ini. Setelah mereka baca, minta, ayo ada yang bertanya? Silakan bertanya tentang apa yang dibaca. Ya, itu ya penting. Memanfaatkan bahan ajar. Kemudian kembali tadi, bagaimana memaksimalkan kerja kelompok, ya, dan antar kelompok. Nah, ketika ada yang bertanya, itu memang harus muncul ada yang bertanya dari kelompok lain. Dan ada presentasi walaupun 2, 3, atau 1 kalimat, kemudian ada yang bertanya. Nah, ketika yang bertanya itu bagaimana guru mengelola, itu penting sekali. Memang harus ada yang bertanya. Walaupun pertanyaannya itu 1 kalimat. Ya, tidak banyak-banyak. Tapi bagaimana guru mengelola. Kemudian juga meminta siswa untuk bertanya apa yang sudah dipelajari. Ada yang tidak dipahami, minta dia bertanya. Itu juga penting, kita ingin lihat bagaimana dia mengelola pertanyaan itu. Kebanyakan itu kan langsung menjawab, bukan melemparkan kepada peserta. Seharusnya lempar dulu ke peserta didiknya, baru nanti diperkuat. Ya. Maka penting yang hal-hal itu supaya muncul, karena di lapangan banyak sekali itu tidak muncul dengan baik, ya, dalam mengelola itu. Kemudian tadi memanfaatkan ICT atau ya, pada kemarin sudah saya minta tolong dipelajari, tanya sama kawan sudah bisa bagaimana cara share itu materi supaya muncul. Mohon maaf tadi Pak, misalnya Pak Ahmad Nasikin, alasannya tadi apa? Listrik mati. Tidak mati listrik di sekitarnya, karena itu nampak di layarnya tadi itu monitornya jalan, laptopnya jalan. Jadi jangan apa ya? Saya ingin jujur-jujur saja kita. Jujur yang paling penting. Tidak boleh bersembunyi di balik itu. Kita mengajarkan akhlak, mari kita mencoba kejujuran itu. Kalau tidak bisa ya apa boleh buat? Katakan belum bisa. Tapi belajar, jangan terus. Mohon maaf Pak, tadi saya bilang listrik mati itu bukan saya ke Pak dosen, tapi ke murid itu istilahnya seperti itu, ke anak Pak. Jadi, ya sama saja ya, sama saja ya, kita. Oke. Dalam prakteknya tidak bisa hidup karena ada listrik mati seperti itu. Ya sama saja Pak. Karena ini tadi memang tidak bisa menampilkan file PPT yang sudah saya siapkan. Oke Bu Ella mau sampaikan apa? Saya mau pindah tempat Pak. Mohon izin dulu. Ya sebentar lagi kita mau istirahat. Ya, istirahat. Ya, jadi tolong itu memang harus upayakan bisa memanfaatkan ICT itu. Karena di sini ada 3-4 poin yang berkaitan dengan ICT. Jangan nanti rendah nilainya di situ. Apalagi nanti ketika PPL, kan sayang. Perhatikan itu, ICT-nya memang harus mampu gitu. Memang sudah tuntutan, ya. Jadi kalau nggak memunculkan itu ya nanti sayang nilainya menjadi turun, jadi rendah. Makanya saya selalu minta Bapak Ibu belajar dengan teman-teman, mari teman juga yang sudah bisa ajarin kawannya supaya bisa itu. Dan mari terus kita berjujur diri kapan dan dimanapun, ya. Kalau memang tidak bisa ya sampaikan saja tidak bisa. Oke baik, kita istirahat dulu sebentar, nanti kita masuk lagi, kita salat. Terima kasih Pak atas infonya. Jam berapa Pak? Masyarakat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk jam berapa Pak? 15 menit kita istirahat ya. Ya Pak. Iya Pak. Jam 16 ya Pak. Jam 4. Iya. Ya, ini kita tutup saja ya biar nanti jatahnya nggak mati tiba-tiba nanti mati. Ya Pak. Ya, siap Pak. Siap Pak. Mati. Iya Pak. Ya. Nanti di link lagi Pak. Ya. Yuk sholat, gelak keri. Teman-teman. Pak yang belum Mas, yang belum maju silakan share yang untuk dikerjakan di LKPD apa, biar kita bisa paling tidak ketika
silakan presentasi sedikit bisa ngomong gitu ya. Oke. Assalamualaikum. Ya Allah, Pak Jamal. Pak, niki pun tak klik kok orang tahu masuk kenapa ya? Bu Masna.
Gentosan kula Pak, cobi kula tak anu Pak nasiki. Monggo Bu. Gantian.